في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا في القلب. Bangsa jin adalah bangsa yang hidup di bumi lebih lama dari manusia ribuan tahun lamanya. Dulunya mereka adalah pengelola bumi, namun karena banyaknya kerusakan, karena pertumpahan darah yang mereka lakukan, mereka pun diganti dengan manusia. Keberadaan mereka tidak dihapuskan, namun kehidupan mereka disembunyikan di balik dimensi lain di bumi ini, sehingga manusia tidak mampu melihat mereka, namun mereka leluasa melihat kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Bisa dikatakan jin adalah makhluk yang diciptakan dari energi, kemudian menjadi sesuatu bentuk makhluk hidup. Karena jin adalah makhluk energi, maka sebagian besar kemampuan jin juga berhubungan dengan energi, seperti berpindah tempat secara cepat seperti kilat petir, yang juga pada dasarnya adalah api. Bisa berubah bentuk dengan wujud sesuai apa yang ia inginkan. Hal ini bisa terjadi jika seseorang jin ingin menampakkan diri mereka kepada manusia. Maka ia akan mengubah wujudnya dari wujud energi menjadi makhluk nyata seperti manusia. Jin juga bisa memindahkan satu benda dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu yang sangat singkat. Ia merubah benda tersebut menjadi energi, kemudian ia kirimkan energi itu ke suatu tempat. Dan di sana energi itu dirubah kembali menjadi benda semula. Prinsip kerjanya seperti handphone. Teks dalam sebuah SMS dirubah menjadi sinyal menuju handphone lain dan tidak salah sasaran. Kemudian sinyal yang diterima diterjemahkan lagi menjadi teks. Kemampuan jin ini biasanya dipakai oleh para dukun untuk mengirimkan santet kepada korban. Dengan bantuan jin, paku atau pecahan kaca bisa ditransfer ke tubuh seorang korban. Kenapa para dukun tidak buka jasa pengiriman barang lewat santet? Jasa pengiriman barang super cepat via santet, 1 menit sampai. Tidak ada yang bisa mendengar suaraku ataupun melihat rupaku kecuali kamu. Siapa kamu? Aku adalah jin dari Timur Tengah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan satu nama jin yang mempunyai kemampuan hebat. Dialah jin Ifrit. Dalam surat An-Naml ayat 30 sampai ayat 40, Allah mengisahkan tentang kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman diberikan kekuasaan untuk menundukkan bangsa jin dan bangsa manusia. Nabi Sulaiman mengumpulkan semua orang terbaiknya dari golongan jin dan manusia di dalam istananya. Beliau memberikan tantangan bagi siapapun yang mampu memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke istana Sulaiman akan diberikan hadiah yang setimpal. Pemindahan singgasana itu bertujuan agar Ratu Bilqis dan pengikutnya menyadari bahwa kerajaan Sulaiman bukanlah kerajaan sembarangan dan berada di tingkat yang berbeda dari kerajaan Saba yang dipimpin oleh Ratu Bilqis. Tantangan Nabi Sulaiman disambut oleh jin bernama Ifrit. Dia mengatakan mampu memindahkan singgasana Ratu Bilqis sebelum Nabi Sulaiman bangkit dari tempat duduknya. Tetapi seseorang dari kalangan manusia dari ahli kitab juga menerima tantangan itu. Ia mengatakan mampu mendatangkan singgasana Ratu Bilqis ke istana Sulaiman sebelum Nabi Sulaiman mengedipkan matanya. Nabi Sulaiman menerima orang kedua untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis, dan ia pun berhasil mendatangkan singgasana itu secepat kilat. Dalam sebuah riwayat dikatakan orang itu bernama Asif ibnu Birkhia. Menjadi sebuah pertanyaan, apakah manusia ini lebih hebat daripada jin Ifrit? Jawabannya tentu